mendampingi bagaimana solusinya. Kalau misalkan solusi itu tidak bisa selesai, maka kita panggil orang tuanya. Kemudian selain itu kita juga melaksanakan intinya aksi kayak pintu ya di sekolah itu. Selama ini bagaimana Jiran dapat mengidentifikasi bahwa itu merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral? Sebagaimana yang kita ketahui, kalau dilema etika itu kan menentukan keputusan yang terbaik dari memilih yang benar dan benar. Kemudian kalau bujukan moral itu benar dan salah, seperti itu. Ya, ini yang semua keputusan benar gitu. Ini dalam halnya kalau di luar konteks yang bullying tadi, misalkan contoh halnya kita seperti halnya pribadi kita dari bapak ibu guru, bukan dari siswa misalkan, atau mungkin dari siswa juga ada terkait dengan ada kematian, kemudian ada yang sakit misalkan itu di luar konteks bullying tadi. Ini suatu dilema. Jadi antara kita takziah atau mungkin dengan menjemput orang sakit itu sama-sama pentingnya. Jadi nanti kita melihat situasi di mana yang lebih penting. Kalau misalkan itu takziah bisa dimakamkan jam berapa, itu kita dahulukan yang menjemput dulu. Tapi kalau misalkan itu urgent ya kita takziah, karena takziah itu juga wajib. Kalau misalkan untuk menjemput orang sakit juga sebenarnya juga sama-sama wajib semua. Jadi tergantung situasi dan kondisi yang ada. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada dua kepentingan yang sama, itu berarti jenengan mengambil yang situasi lebih urgent. Kita koordinasi dengan teman-teman atau ibu guru, mana yang lebih urgent seperti itu. Berarti skala prioritasnya ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya jenengan lakukan dalam memutuskan mengambil keputusan seperti itu? Ya biasanya kita koordinasi dengan teman-teman. Nah itu alangkah baiknya antara yang takziah misalkan atau dengan menjenguk orang sakit atau siswa itu bagaimana lebih urgent bagaimana. Kalau misalkan yang sakit itu memang sudah kritis ya kita jenguk yang sakit. Kalau misalkan yang takziah itu bisa ada waktu yang urut. Tapi kalau itu memang yang paling susah itu memang kalau bersama. Kebetulan jam besoknya siang itu juga harus dimakamkan misalkan, itu memang bagaimana. Atau kita bagi dengan teman yang satu, yang kelompok satu itu takziah, kelompok satunya jenguk. Jadi kita lihat situasi dan kondisi yang ada. Misalnya semua itu juga penting dan wajib kan gitu. Koordinasi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika? Kalau ini seperti tadi kita koordinasikan dulu. Memang kita bikin luas saja karena kita sebagai pendidik juga yang disekolahkan di warga sekolah sebagai panutan yang insya Allah untuk bapak ibu guru yang lain teman-teman juga memahami dalam kondisi yang ada seperti itu. Jadi koordinasi tetap situasi yang ada seperti itu. Kira-kira dalam pelaksanaannya mungkin adakah tantangan yang jenengan hadapi ketika mengambil keputusan tersebut? Selama ini kalau misalkan saya mengambil keputusan itu sebenarnya tidak ada tantangan yang begitu berat ya, karena teman-teman juga fleksibel, dengan juga memahami keadaan yang ada, sehingga selama saya memimpin tidak ada untuk tantangan-tantangan yang begitu. Misalkan ada teman yang bagaimana tidak searah dengan kita, itu tidak ada seperti itu. Baik. Kemudian apakah ada jadwal tertentu dalam pengambilan keputusan tersebut dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Terjadwal atau memang sesuai? Berarti kita kembali ke konteks yang seperti kayak bullying, kemudian anak yang kayak mencemer atau mencuri itu biasanya kita yang tadi saya sampaikan itu ya kita koordinasi dengan guru kelasnya dulu. Kemudian kita kalau guru kelasnya misalnya tidak mencapai keputusan, kita panggil gurunya dan siswanya, atau siswanya kita panggil juga. Mungkin ada masalah pribadi dari rumah. Kemudian kalau itu tidak terselesaikan, berarti kita panggil orang tua. Nah, setelah itu kita juga pantau, setiap hari itu kita pantau. Jadi untuk masalah penjadwalan itu insya Allah setelah ada kejadian itu biasanya kita pantau tiap hari bagaimana perkembangan anak itu. Kecuali kalau misalkan anak itu mungkin sudah
di luar kontrol atau di luar nalar. Apalagi kalau bullying itu bisa kita atasi insya Allah. Tapi kalau misalkan kayak mencuri itu kan sudah penyakit yang kalau misalnya sudah tidak bisa disembuhkan, ya kita beri surat peringatan seperti itu. Pengalaman saya itu ya pernah kan ada anak yang mencuri sehingga juga karena juga terekam CCTV sehingga kita tidak bisa mengelak lagi, kemudian membela bagaimanapun karena apapun itu juga anak, karena anak itu timbul seperti itu karena mungkin ada problem dari keluarga. Pernah saya soal ke dalamnya, orang tuanya juga memahami hal demikian, beliaunya juga orang tuanya juga berbelum pisah, sehingga kita juga memahami, namun kita baru berikan suatu peringatan seperti itu. Ya, berarti dalam mengambil keputusan berpihak kepada anak untuk memikirkan jangka panjangnya. Ya, karena semua itu kerja untuk masa depannya anak dan jangan sampai rusak karena hal yang kecil atau mungkin hal yang seperti itu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam membantu menjenengan dalam memutuskan pengambilan keputusan? Ya, semua itu insya Allah berjalan dengan baik karena kita juga koordinasi dengan guru kelasnya, kemudian kita juga koordinasi dengan orang tuanya, kita soal pendalaman dengan orang tuanya itu, kita juga mengkomunikasikan dengan orang tua bagaimana anak itu di rumah, perkembangannya bagaimana, kita juga pantau di sekolahan, kita juga koordinasi dengan guru tersebut seperti itu. Terakhir Bapak, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat jenengan ambil dari pengalaman-pengalaman Anda mengambil keputusan di dalam etika? Kalau pengalaman saya ini terakhir Bapak, ini pertanyaan terakhir ya, dari semua hal yang tadi Bapak sudah sampaikan, pembelajaran apa yang dapat jenengan ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Ya, untuk pembelajaran yang saya ambil itu memang kita semua hal masalah itu tidak bisa kita putuskan sendiri, sehingga kita harus sebagai makhluk sosial, sebagai manusia kita pasti butuh bantuan. Oleh karena itu ya selama kita hidup jangan sampai kita mementingkan diri sendiri, kita juga butuh bantuan orang lain, terutama dalam penyelesaian masalah. Apalagi di sekolahan itu memang kita sebagai warga sekolah ada guru, ada kepala sekolah, ada murid, ada orang tua, kemudian ada komite, kita saling bersinergi dan berkoordinasi. Itu intinya ya kita saling berkolaborasi lah, seperti itu. Baik, demikian tadi Pak pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hikmah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya datang ke sini untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah Bu Hikmah nanti bersedia? Bersedia, sangat bersedia. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Ini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan, gitu. Ya. Selama ini bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah itu merupakan bujukan moral? Untuk mengetahui apakah itu dilema etika atau bujukan moral, bahwa dilema etika itu jika mengandung unsur benar lawan benar, dan kemudian kalau untuk bujukan moral itu di mana ada satu sisi benar dan satu sisi salah, begitu ya Bu? Memang benar ya, untuk bujukan moral itu memang memutuskan antara benar dan benar. Untuk itu untuk menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, pribadi. Di dalam pengambilan keputusan tersebut, saya berusaha dengan yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi. Kemudian kedua, mengumpulkan fakta-fakta
kejadian. Kemudian mencari solusi-solusi dengan berbagai pertimbangan yang positif untuk dapat diambil keputusan yang terbaik. Seperti itu, Bu. Berarti selama ini begitu nih Bu, untuk Iya. pengambilan yang sama-sama besar. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan saat ini dalam mengambil keputusan? Untuk langkah-langkah nyata yang saya lakukan yaitu dengan pertama saya akan mengidentifikasi kasusnya dulu, Bu, dengan mempelajarinya, kapan terjadinya, di mana kejadiannya, dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Lalu saya memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk didudukkan bersama untuk konfirmasi atau mencari penyebab dan akar masalahnya. Kemudian memikirkan dan mencari solusi dari masalah tersebut dengan berkolaborasi dengan baik pihak yang terkait untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Ngeten ya, berarti dengan beberapa langkah tadi menurut Anda langkah selama ini apa yang Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Saya dalam mengambil keputusan adalah dengan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang mengandung resiko, sehingga saya melakukan musyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan secara bersama-sama serta rasa keadilan untuk semuanya. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi yang dianggap efektif adalah dengan tadi bermusyawarah ya Bu. Ya. Kira-kira tantangan apa dalam pengambilan keputusan? Ada tantangan apa? Iya, tantangannya adalah penuh resiko, Bu. Sehingga saya di dalam mengambil keputusan ini, saya ambil dengan musyawarah yang dapat menciptakan rasa keadilan untuk semuanya. Pokoknya nomor satu itu musyawarah. Kemudian apakah dengan memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat ataukah punya jadwal tersendiri? Misalnya satu minggu sekali atau 1 bulan sekali seperti itu. Saya tidak memiliki jadwal khusus dalam penanganan suatu masalah yang muncul. Biasanya setiap kasus yang muncul akan segera saya tindak lanjuti secepatnya untuk mendapatkan solusi agar masalah tersebut tidak berlarut-larut. Artinya dalam penyelesaian kasusnya secara insidental, yaitu pokoknya harus secepatnya terselesaikan. Supaya tidak melebar. Iya, ya. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya. Saya selalu mencari pertimbangan atau solusi baik dengan dewan guru, komite, kalau belum bisa ya dengan bapak pengawas, kalau belum bisa terselesaikan ya bapak korwil. Dari semua yang telah Jenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Jenengan petik dari pengalaman Jenengan dalam pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan yang terbaik itu adalah secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga keadilan dapat tercapai. Seperti itu. Biasa sekali. Kuncinya adalah musyawarah. Ya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Demikian tadi pertanyaan dari wawancara kita. Terima kasih Bu Nima sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama Bu. Semangat. Ya, terima kasih Bu. Berjaya. Ya, selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.